Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Bayu Permadi dari jurusan Sistem Informasi kelas 2C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi dan bahasa pemrograman dalam komputer. Alasan saya mengerjakan ini karena dua hal yang merupakan dasar utama dalam dunia komputer. Semua aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, baik di laptop maupun di HP, itu tidak lepas dari peran sistem operasi dan bahasa pemrograman. Jadi, bisa dibilang kalau kita memahami dua hal ini, kita sudah memahami fondasi dari teknologi yang kita gunakan sehari-hari. Oke, next. Pengertian sistem operasi. Pertama, kita bahas sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Artinya kita sebagai pengguna tidak berinteraksi langsung dengan hardware, tapi melalui sistem operasi. Selain itu, sistem operasi juga bertugas mengatur seluruh aktivitas komputer. Misalnya mengatur pengguna CPU, mengelola memori, dan mengatur perangkat input-output seperti keyboard, mouse, dan layar. Contohnya saat kita membuka aplikasi, sebenarnya sistem operasi yang mengatur bagaimana aplikasi itu dijalankan, berapa memori yang digunakan, dan bagaimana proses berjalannya. Jadi tanpa sistem operasi, komputer itu sebenarnya tidak bisa digunakan secara normal. Next, perkembangan sistem operasi. Kalau kita lihat dari perkembangannya, sistem operasi awalnya sangat sederhana dan berbasis teks. Pengguna harus mengetik perintah secara manual untuk menjalankan program. Namun sering berkembangnya teknologi, muncul yang namanya GUI dan Graphical User Interface yang membuat tampilan jadi lebih visual dan mudah digunakan. Contohnya seperti Windows yang menggunakan tampilan berbasis icon dan menu. Saat ini sistem operasi tidak hanya digunakan untuk komputer, tapi juga di perangkat mobile seperti Android dan iOS. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem operasi terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna. Dari yang awalnya sulit digunakan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Ini merupakan tabel riwayat Android dari 1 sampai 2026 ya. Baru selanjutnya pengertian bahasa pemrograman atau jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk programmer untuk membuat aplikasi atau software. Kalau sistem operasi berfungsi sebagai pengatur, maka bahasa pemrograman digunakan untuk membangun aplikasi di atas sistem tersebut. Misalnya aplikasi seperti media sosial, game, atau website, semuanya dibuat menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jadi bisa dibilang bahasa pemrograman adalah cara kita berkomunikasi dengan komputer agar komputer bisa menjalankan perintah sesuai yang kita inginkan. Jenis bahasa pemrograman itu bahasa pemrograman bisa dibedakan berdasarkan tingkat kedekatannya dengan mesin. Pertama, bahasa tingkat rendah. Bahasa ini sangat dekat dengan hardware sehingga sangat cepat tetapi sulit dipahami manusia. Kedua, bahasa tingkat menengah seperti C dan C++ yang merupakan gabungan antara efisiensi mesin dan kemudahan manusia. Namun ketiga, bahasa tingkat tinggi seperti Python, Java, dan JavaScript. Bahasa ini lebih mudah dipelajari karena sintaksnya mendekati bahasa manusia. Saat ini bahasa tingkat tingginya lebih banyak digunakan karena lebih efisien dalam pengembangan aplikasi. Selain itu, bahasa pemrograman juga dibedakan berdasarkan paradigma atau cara berpikir, atau procedural programming yang fokus pada langkah-langkah atau urutan instruksi. Kemudian ada object oriented programming atau OOP yang fokus pada objek. Pendekatan ini banyak digunakan di industri karena lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Dan ada juga fungsional programming yang fokus pada fungsi matematika dan menghindari perubahan data. Setiap paradigma ini memiliki kelebihan masing-masing tergantung pada kebutuhan program yang dibuat. Lanjut, di zaman sekarang pemilihan bahasa pemrograman biasanya tergantung pada tujuan penggunaannya. Misalnya untuk membuat website biasanya menggunakan JavaScript. Untuk aplikasi mobile bisa menggunakan Java atau Kotlin, sedangkan untuk data science atau kecerdasan buatan biasanya menggunakan Python. Jadi tidak ada satu bahasa yang paling baik, semuanya tergantung pada kebutuhan dan penggunaannya. Nah, selanjutnya kita akan mendownload atau menginstal aplikasi Python-nya. Kita klik Python.
Masuk sini, sini ya. Ada terdownload, lalu kita buka. Nah, ini kita checklist saja. Dua-duanya ya. Baru kita klik install. Agak sedikit lama. Oke, kita masuk ke kelas-kelas. Lalu kita masuk ke Visual Studio Code ya. Lalu kita klik extension, kita cari Python. Oh, ya. Lalu klik install. Tunggu beberapa saat teman-teman. Kita klik silang ini. Baru selanjutnya kita buka file. Kita buat file, text file. Oke, kita Ctrl S aja biar cepat. Lalu ganti namanya coba ngoding. Kita buat ke dokumen, lain teksnya kita ganti ke Python. Oke, kita klik simpan. Nah, lalu kita buat print. Oops, salah. Oke. Kita buat halo guys. Nah, lalu kita jalankan di sini menu run. Nah, di sini sudah terbaca harianya. Halo guys. Selanjutnya kita akan menginstal Windows 7 dan tidak sampai diinstal, hanya di-download beberapa persen saja. Selanjutnya kita akan menginstal Windows 7 yang berada di Chrome ini. Nah, kita search Nesaba Media Windows 7. Kita klik undo. Sini kita scroll aja sampai ke bawah. Yang 64 bits ini, guys. Kalau dari HP susah. Kan kau kan mau Kita tunggu di sini biasanya muncul itu dianya. Ah, ini sudah muncul. Di sini kita tidak langsung sampai 3 giga. Hanya sekedar saja. Jadi kita close saja. Terima kasih teman-teman.